Halo semuanya, welcome back di podcast kita kali ini. Welcome back to Markcast, podcast by Marketing Management Petra Christian University. Kali ini meskipun sudah branding nih ya, jadi branding and digital marketing, tapi nama Markcast tetap jaya nih teman-teman. Dan kali ini kita bakalan sama-sama kedatangan tamu undangan yang spesial banget. Boleh dikenalin dulu dong, Cece Ketopok Jani, silakan. Oke, hai semuanya. Hai. Oke, perkenalkan namaku Melia Eka Putri Christopher dari Branding and Digital Marketing tahun 2021. Enak. Dan senang banget, terima kasih sudah diundang di Markcast. Apa nih namanya? Iya, Markcast. Markcast ya, Iya. Markcast dari marketing. Thank you. Kita juga terima kasih sudah kedatangan, sudah menyempatkan waktu ya Melia, sudah meluangkan waktu supaya teman-teman di sini juga bisa terinspirasi dari kisah bisnisnya Melia nih. Dan kali ini kita bakal sama-sama mengangkat topik apa sih yang perlu dipersiapkan waktu kamu tuh mau awal buka bisnis gitu. Dan kita yakin dan percaya bahwa Melia ini narsum yang tepat nih teman-teman, karena juga baru buka bisnis ya Melia ya. Bener banget. Boleh dong dikenalin dulu dari bisnisnya, dari latar belakangnya, namanya, pemilihan nama, apapun. Silahkan. Oke, jadi sebelumnya aku santai aja ya. Aku mau cerita-cerita tentang bisnis yang baru aku rintis. Ini masih baru banget sih sebenarnya. Berapa lama sih Mi? Jadi masih sebulanan ya? Sebulan? Iya. Lebih apa kurang? Kurang kayaknya malah. Jadi masih baru banget ya. Iya. Gimana? Jadi pertama itu namanya adalah Maybag. Itu karena Meli ya, bukan ya? Awalnya iya sih mau Maybag gitu, tapi kok kayaknya kok narsis banget ya. Jadi aku bikinnya bukan MIY tapi MY. Oh, Jadi oke. kayak gitu. Jadi Iya, itu iya. aku jualan tas. Dan aku reseller aja. Ah, Kayak gitu. iya. Jadi aku mulai semuanya dari benar-benar dari nol. Bener-bener dari nol. Dari nol. Itu tapi Dari kayak reseller. awalnya ada kenalan reseller atau atau kayak bener-bener kayak kamu harus cari dulu baru dapet. Oh, waktu itu tuh sebenarnya ceritanya gini, mamaku tuh sering kasih kado buat teman-temannya. Ha-ha. Nah, karena terlalu sering beli buat teman-temannya, akhirnya dikasih card. Hai reseller, kayak gitu dari salah satu brand. Oh, iya. Nah, terus habis itu kok karena aku gabut ya, kayak nggak ngapa-ngapain. Juga kita kan semakin tua kan mau minta duit sama orang tua kan juga malu Iya, ya. makin sungkan ya. Sungkan, jadi akhirnya ya wes lah. Aku kayak ini tepat sih, gak terlalu mahal juga buat reseller. Terus ya ada lah buat tabungan-tabunganku yang dulu kayak Bener. gitu. Oke, akhirnya aku kayak ngechat ke adminnya, aku tanya-tanya gimana sih prosedurnya gini, dan akhirnya jadi reseller. Kayak gitu. Terus ini berarti kurang lebih sudah 1 bulan ya. Terus waktu kamu kayak buat bisnis gitu, berarti anggapannya latar belakangnya itu dari apa? Maksudnya, kenapa kok akhirnya buat bisnis ya? Karena sungkan minta uang jajan ke orang tua atau lebih ke biar mamamu nggak usah beli di tempat lain tapi beli di kamu aja? Lebih yang mana nih? Lebih ke aku awalnya sungkan mau minta sama orang tua. Terus ya aku tuh sebenarnya beberapa akhir-akhir ini tuh sama mama papa tuh kayak didorong banget buat cari part time atau kerja kayak gitu-gitu. Iya, Tapi pas banget jadwalnya tuh nggak cocok sama jadwal kuliah. Oh, apalagi kamu juga MM ya, ambil Iya, MM. ambil fast track. Kayaknya kayak sibuk banget ya guys. Oh, hidupnya Melia. Enggak, terus akhirnya ya wes lah, karena itu terlalu nggak masuk buat aku, buat part time kerja di orang atau kayak gimana, aku punya tanggung jawab sama orang lain. Akhirnya aku mencoba buat bisnis sendiri yang lebih fleksibel, yang bisa tak kerjain dimanapun kayak gitu. Terus waktu kamu akhirnya kayak decide, oke, aku mau buat Maybag nih, itu gimana nih reaksi teman-teman kamu kayak, dan juga keluarga juga ya, misalnya kayak bagus buat bisnis atau enggak, kayak loh yakin tal aku, kayak gimana reaksi teman-teman sekitar gitu? Kalau dari teman-teman sih aku nggak terlalu ini ya, karena sebenarnya marketku itu dari teman-teman mamaku. Oh, yang di Blitar ya? Yang di Blitar. Jadi aku asal Blitar. Iya. Instagramku itu @maybag.ksb. Oh, boleh diceritakan KSB-nya itu apa Melia? Jadi KSB ini Kesamben. Kesamben itu kecamatan di Blitar. Blitar ini kan kota kecil ya. Maksudnya bukan yang terkenal kayak Surabaya, Jakarta gitu, bukan. Blitar tuh kota kecil dan dia punya satu kecamatan di sana namanya Kesamben. Nah, itu daerah rumahku. Dan teman-teman mamaku tuh rata-rata di sana. Target marketku adalah teman-temannya mamaku. Kayak gitu. Gitu teman-temannya mamamu waktu misalnya ada A ulang tahun nih, terus mamamu kasih kado buat si A. Gitu A tahu berarti kalau kadonya mamamu itu belinya di kamu gitu, tahu mau A. Mamaku juga share, jadi orang-orang di kontaknya mamaku tuh juga bakal tahu kalau aku jual. Kayak gitu.
Jadi orang tua bener-bener full support ya waktu Iya. kamu mau buka usaha gitu ya. Bener. Tapi kalau teman-teman sekitar yang kayak anak-anak kos, terus kayak anak-anak marketing lainnya gitu, kayak nggak masih lebih cuek ya? Apa gimana? Kemarin udah ada yang beli. Oh ya? Iya, kemarin ada yang beli terus kayak oh ya wes oke bagus kok, bagus kayak gitu-gitu sih. Tapi belum banyak yang tahu. Cuman ada beberapa yang udah follow di Instagram. Oke. Terus ini nih kan tadi kan bahas-bahas usia keterbukaannya MyBag ini kan sudah kurang lebih 1 bulan ya Mei ya. Itu buat akhirnya decide kamu oke, aku mau buka bisnis MyBag ini. Itu berapa lama sih persiapannya sampai akhirnya siap di launching buat dibeli sama pasar? Oh kalau itu sih sebenarnya nggak terlalu lama ya karena waktu aku dapat card itu aku langsung mikir cuman sehari 2 harian. Aku merenung sih, bukan untuk mempersiapkan ya, merenung. Iya. Merenung kayak yakin nggak ya aku bisa tanggung jawab nggak ya sama ini kayak gitu. Terus akhirnya oke, deal, sip. Nah untuk persiapannya itu sebenarnya berjalan sambil aku jualan. Jadi menurutku kita itu kalau aku ya, ini kan bukan bisnis yang besar yang ini kan reseller aja. Jadi barang tuh udah pasti ada. Terus kita cuma tinggal ngecek sama nanganin customer kita. Kalau untuk persiapannya sih nggak terlalu sih kayak gitu. Jadi aku nggak lama dan belajarnya tuh sambil berjalannya waktu. Oh oke. Terus selama berarti kan anggapannya kamu harus mantepin komitmen dulu baru akhirnya kamu decide oke, aku mau lanjutin mau jalan bisnisnya tapi sambil mempersiapkan juga karena memang persiapannya nggak segitu banyak. Apa aja sih struggle yang selama ini kamu waktu persiapan tuh kayak ternyata kok enakan mundur ya kayak gitu, ada nggak? Ada. Oh ya, Ada. apa boleh diceritain dong? Padahal masih 1 bulan ya, tapi itu kayak aduh aku tak mundur ya wes, aku tak Oh ya. udahlah nggak usah lagi. Itu ada. Jadi kayak kita tuh harus ngecek tiap hari kan harus ngecek dari gudang. Itu kan harus ngecek ininya ya, apa namanya? Kayak apa sih yang ready, apa sih yang nggak ready. Terus kita juga kadang-kadang tuh banyak pasti ini dirasain sama semua online shop. Jadi kayak tanya-tanya doang, nggak beli. Nggak beli. Itu Sungkan ya pasti ya. itu kayak, Aduh. aku harus jawab loh dengan sepenuh hati. Apalagi kan kita kan jual tas ya. Kalau jual tas tuh macam-macam model dan macam-macam warna. Terus kita juga harus jelasin ini tuh ukurannya berapa, muat apa aja, kayak gitu-gitu tuh. Oh iya. Terus tiba-tiba ya udah nanti aku tanyain ke si A dulu ya, dia tuh mau apa enggak. Sedih. Iya, kerasa pol sedih. Apalagi kalau kita tuh lagi sibuk. Lagi ada kuliah. Oh, jadi Terus kayak harus waktu kayak itu kerasa mahal pol ya Iya, pasti ya. iya. Terus kayak ada orang yang kayak gitu. Terus Oke. ada kejadian lucu kemarin. Gimana? Dia tanya, oh gitu ya, gitu. Ya udah saya belinya bulan depan. Loh. Lah ngapain tanya sekarang? Terus kayak gitu akhirnya bulan depannya belum dicat ya. Bulan depan ini ya masih Mas mau bulan Ian ya. depan ini mau tak catat. Ampun, ngakak banget. Gitu, jadi ya wes. Harus banyak-banyak bersabar ya jadi Iya. admin online shop juga ya. Bener. Nah, dihandle sendiri itu. Iya, itu benar-benar semuanya kamu handle sendiri ya, Iya, Mei ya. benar. Dari segi literally semuanya. Apapun. Gitu Dari- kewalahan gak sih? Nah itu yang bikin kayak aduh aku harus belajar yang Iya. mana kayak gitu, nyari barang. Terus belum lagi kalau dia mau pembayaran, belum lagi kan aku juga buka reseller lagi. Jadi aku adalah reseller yang membuka reseller lagi. Oh, udah ada reseller lagi nggak yang? Udah. Oh ya, Iya. lah berarti termasuk berkembangnya cepat ya Mei bisnismu ini ya? Enggak ya? Ya. Saya kayak susah nggak sih buat orang yang misalnya kayak aku mau jualan, so aku kayak mau cari reseller kan pasti kayak cari yang terkenal, cari yang sudah pernah dibeli. Berarti dia percaya banget dong sama kamu, Wesan? Ya itu, jadi kita tuh Wow. kayak sebelumnya tuh harus bener-bener jaga kepercayaannya orang gitu. Terus Bener sih, bener. kalau ada orang lain ya mungkin yang berpotensi buat kita, kan sebenarnya kita sama-sama saling butuh ya. Kalau dia juga butuh, aku juga butuh orang lain untuk bener. nyebarin lagi kayak gitu. Jadi ya wes lah sama-sama enak lah, sama-sama jalan ya wes kayak gitu. Nah gitu tuh kamu jualannya platformnya itu di online shop aja atau kamu juga jual buka offline gitu kayak di Blitar ya mukanya juga kan kalau misalnya offline. Oh kalau offline-nya masih belum sih. Jadi sementara cuma online dulu ya. Online aja dan sebenarnya itu belum ada yang sampai ke kayak Shopee, Tokped kayak gitu belum. Jadi aku cuman ke orang-orang yang mungkin ada di sekitarku. Jadi tadi marketnya adalah teman-teman mamaku iya kayak benar. gitu.
Jadi aku yang nge-share mungkin lewat WA, aku share lewat Instagram kayak gitu-gitu. Iya. Tapi kedepannya ini bakal ada rencana buat buka di platform kayak Shopee, Tokopedia gitu nggak? Iya, pengennya tuh gitu. Tapi pesaing tuh kan banyak ya. Pesaing di sana tuh banyak. Bener. Aku masih belum tahu pasti. Kan kita kalau udah masuk ke situ harus tahu pajaknya berapa, terus apa aja yang harus kita siapin. Kalau masuk kayak gitu loh ya. Itu sambil belajar. Gitu. Berarti kamu sekarang kayak anggapannya udah mulai mikir-mikir kan buat masuk situ. Gitu ribet nggak sih kira-kira Mei? Ya jujur pasti ribet ya. Kalau kita mau buat usaha kan pasti harus ada hal-hal yang disiapin, itu pasti ribet. Wow, oke. Terus selama kamu udah kurang lebih sebulan ini nih, kamu ada nerapin strategi marketing yang udah mbok terapin nggak? Yang kamu pelajarin dari kelas-kelas dari marketing management yang kok marketing management lagi, branding and digital marketing ini, ada nggak materi yang kayak kamu tuh kayak aku mau pakai strategi ini atau nggak apa gitu, ataupun yang akan kamu pakai ke depannya, ceritain dong. Jadi kalau aku sih udah yang pasti pakainya aku tahu marketku. Aku tahu di mana aku akan berkembang. Kalau mungkin di sini di lingkunganku yang di sini mungkin kurang. Kayak gitu karena mudeng. Brand ini adalah brand lokal yang mungkin middle ke bawah gitu ya. Middle gitu. dulu. Middle dulu kayak gitu. Jadi nggak terlalu yang gimana banget. Nah tapi kalau di sekitar rumahku yang masih mungkin di daerah yang belum KBN itu ya, KSB oke. Kesamben. Kesamben. Nah di situ mungkin bisa lebih jalan kayak itu aku jadi tahu kalau yang barang seperti ini atau produk yang ini tuh cocoknya untuk targetnya mana, pasarnya mana. Itu aku belajar di sini. Kalau dulu kan wis hajar aja semua kayak gitu ya, karena kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang lebih ngerti lagi. Terus yang pasti konten. Oh iya, Pak Ferry wajibin kita konten banget ya. Iya, nah di situ aku tuh bersyukur banget ada mamaku. Mamaku ini termasuk Mahmud. Oh ya? Iya, mamaku Mahmud yang juga pede. Jadi dia bakal kayak sama ini barang gitu kayak, oh iya, Mams ini. Jadi tasnya tuh gini dibuka-buka kayak gitu. Lucunya. Sip lah, aku cuma tinggal ngasih tahu, Oma nanti kalau yang ini bilangnya gini nanti dia yang bikin. Loh, mamamu tuh buat video TikTok juga. Iya. Hah? Berarti kamu tuh sudah punya sosial media TikTok? Oh enggak. Oh belum, tapi di TikToknya mamamu ya? Iya, kadang-kadang tuh mama cuma bikin video di post. Bener-bener mama muda ya ternyata. Lebih muda dari bayanganku. Iya, beneran. Kayak gitu. Jadi di post di WhatsApp. Nah kebetulan papaku tuh juga ada usaha yang kontaknya itu banyak. Yang lihat story-nya tuh kayak 300-400 orang kayak banyak gitu. Banget. Iya, itu story WhatsApp kayak gitu. Oh my god. Biasanya kan kalau WhatsApp, kalau Instagram kan wajar ya segitu. Tapi kalau WhatsApp biasanya kok 50-an deh kayaknya. Kayak gitu. Tapi kontakku sedikit ya, enggak tahu. Gitu. Oke, terus yang menurutmu nih, yang paling penting dalam persiapanmu sama ini, itu apa? Aku sih berani. Oh, nyali ya berarti ya. Iya. Wow. Kenapa nyali? Karena kalau kita tuh mau buat bisnis tapi nggak berani, itu nggak jadi bisnis. Kita cuma mikir terus nanti kira-kira berkembang nggak ya, nanti kira-kira jalan nggak ya. Cuman kalau kita tuh nggak mulai buat start, kita nggak mulai untuk melangkah, ya nggak jalan. Karena bisnis tuh selalu belajar kan setiap hari kayak gitu. Kita harus belajar terus sampai bisnis itu bisa benar-benar berkembang kayak gitu. Bahkan yang udah berkembang pun mereka juga bingung cara mengembangkan lagi. Jadi kan harus belajar terus. Tapi kalau nggak melangkah, ya udah samain nol. Kayak gitu sih. Wow, saya tertampar. Tapi kalau misalnya nih ada dua pilihan, opsi A, kamu kalau misalnya mau buat bisnis, kamu langsung aja deh, langsung kayak bener-bener gas, gak usah udah mikir, udah mau komitmen langsung digasin. Atau opsi B yang kayak semuanya dimantepin buat 7P, STP, post semua yang dibuat, tapi jadinya majunya lebih lama. Kamu prefer yang opsi A atau opsi B? Preference ya ini ya guys ya. Iya, sebenarnya kalau prefer ya pasti yang persiapan dulu ya, karena itu lebih mateng. Berarti yang opsi B tadi ya. Tapi kalau kenapa aku lebih menjalankan opsi A? Karena ini tadi tuh aku kayak apa ya? Mikirnya itu tadi kayak kalau nggak melangkah dulu aku nggak tahu mau gimana. Dan aku juga dapat tekanan dari
dari sebelumnya kan, ya, dari mama papaku ya, untuk latar itu kan. belakangnya tadi Jadi itu. latar belakang tuh juga menentukan kita milih opsi A atau B kayak gitu. Oh, ya masuk akal. Oke. Jadi buat teman-teman, nek misalnya kalian pokoknya dia berani dulu lah ya, berani dulu ambil komitmen. Terus kalau misalnya kalian udah mantep baru dipersiapin satu-satu supaya nanti kan kalau misalnya sudah masuk, udah berani masuk kan jadi tahu nih ya Mei ya, apa yang mau diperkembangin, apa yang mau ditambahin gitu-gitu. Soalnya market kan juga berubah-berubah terus ya. Iya. Jadi kayak bisnis yang 5 tahun pun harus tetap jalan ya, harus tetap berjalan berpikir supaya berkembangnya itu tadi. Terus kan tadi kamu sistemnya reseller ya, itu kayak supplier gitu kan ya Mei ya? Beda, reseller sama beda supplier ya, Mei ya? beda. Jadi supplier itu adalah kan yang dari gudangnya itu supplier. Nanti aku pesen ke suppliernya nganter ke aku, baru aku jual ke orang, ke customer gitu. Jadi beda. Jadi kamu tuh anggapannya supplier, terus reseller, seller, terus kamu dari sellernya ini ya berarti ya? Supplier ke reseller. Jadi mereka ini satu brand punya banyak cabang. Oh gitu. Punya banyak cabang resmi. Nah aku tuh anakan dari salah satu cabang itu kayak gitu. Oh oke. Gitu kamu juga cetak kayak brandinganmu my bag itu atau kayak kamu cuman jual aja dari suppliernya? Kalau aku bikin sendiri, maksudnya bikin brandku sendiri. Walaupun yang aku jual produknya mereka. Cuman aku bikin brandku sendiri. Kenapa? Dengan harapan suatu saat ke depannya bisa lebih berkembang lagi kayak gitu. Terus semoga juga bisa bikin tas sendiri, brand sendiri. Amin gitu kan, ada kan nanti brandnya. Daripada aku ikut sama brand yang aku jual. Bener. Tapi kalau gitu berarti kan ada target ya Mei ya, misalnya kayak 1 tahun ke depan mau bisa jadi sendiri gitu. Ada nggak target 1 tahun ke depannya apa? Atau nggak 6 bulan ke depan dulu deh? 6 bulan nih. Kalau aku sih lebih ke penjualan stabil dulu ya. Kita cari orang-orang customer yang percaya dulu sama kita. Nah, nanti suatu saat mungkin ya 1-2 tahun lagi kalau aku bikin brand sendiri, orang ini udah percaya. Oh, dari segi pelayanannya bagus kok, dari segi dia menanggapi masalahnya oke, aku udah langganan. Nah, sekarang dia munculin produk yang baru, aku mau coba. Mungkin pikiran kalau kita jadi customer gitu ya, kalau memposisikan. Bener. Terus susah senangnya selama berbisnis ini, meskipun usianya masih sebulan ya, tapi kan pasti udah kerasa lah ya Mei ya, susah senangnya 30 hari dipikirin terus juga pasti kerasa. Ceritain dong. Senengnya yang pasti kita sekarang walaupun nggak banyak ya, ini jauh banget, ini sangat nggak banyak hasilnya, tapi seneng karena aku bisa cari duit loh ternyata kayak gitu. Itu sekali. Itu seneng sih itu, karena selama ini juga paling mau ini cuman kita berusaha buat aku mau berusaha sendiri kayak gitu, dan itu dapat gitu. Itu seneng itu kalau buat aku pribadi mungkin lebih lebay ya, cuman itu aku bangga. Iya sih. Aku bisa loh hidup sendiri kayak gitu. Iya. Walaupun maksudnya dalam tanda kutip hidup tuh aku bisa kok cari duit gitu. Jadi nggak cuman bahan gimana kayak bener gitu. Lagian kan kita gini kan pasti kayak masih banyak waktu luang lah ya, mumpung masih tanggung orang tua juga guys. Bener. Tetap berani. Kalau susahnya Mei apa? Susahnya itu kadang kita harus, kalau aku ya harus beliin dulu pakai modalku, baru nanti orangnya tuh bayar. Nah aku kan takut ya kalau nggak dibaliin kayak gitu, tentang profitnya modalnya kayak gitu-gitu sih. Emang pernah ada kejadian dah? Belum, tapi takut. Enggak Mei, bilangnya enggak, bukan belum. Enggak. Enggak ada. Iya, tapi gitu. Itu tetap takut-takutan ya. Iya. Saya kan nggak menentu gitu ya, belum tahu gitu ya. Oke. Terus gimana sih rasanya jalanin bisnis sambil jalanin kuliah juga? Kerasa nggak capeknya atau nggak kayak enggak sih, kan kuliahnya juga banyak waktu nganggurnya, tapi kan kamu juga ambil MM ya. Gimana rasanya? Rasanya sih capek pasti, kayak nanti aku harus bagi mecah fokus kan, dari kuliah, terus nanti ada kelas malam, ada harus ngurusin ini, kita harus posting gambar atau apa di sosmed, harus jawabin chat orang, harus bikin laporan kayak gitu. Hah, kamu bikin laporan juga, Mi? Iya. Wow. Iya dong, kan maksudnya
kita jualan, kita harus tahu kita tuh dapat berapa ya. Ngapain kita susah payah tapi nggak dapat hasil kan gitu. Kayak Oke. Terus ini nih kita sudah di pertanyaan terakhir nih buat teman-teman semua yang nonton di sini. Apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan kalau misalnya mereka tuh takut buat bisnis, takut sama persiapannya gitu, Mei? Boleh dong disampaikan ke teman-teman sekalian. Kalau dari aku, kita tuh persiapan boleh, kita harus tahu mana targetnya kita harus tahu produk yang kita jual, tapi jangan lupa kalau keberanian untuk melangkah itu penting, kayak gitu. Oke, keberanian untuk melangkah ya. Iya. Jadi jangan sampai kita cuma ada di stuck itu hanya untuk siapin terus. Nah, tapi kita nggak ada usaha untuk maju ke depan. Maju pasti ke depan ya. Cuman melangkah ke depan kayak gitu. Oke. Ada lagi Melia? Mungkin itu aja sih. Oke. Jadi segitu dulu guys podcast yang kali ini. Semoga, dan bukan semoga ya, aku percaya pasti apa yang sudah di-sharingkan Melia juga membantu teman-teman nih yang mau buka bisnis. Dan juga thank you Melia sudah mau datang ke kami ke Marrakesh. Dan segitu dulu teman-teman, kita akan tutup podcastnya kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya ini bisa jadi dampak yang positif buat mereka semua. Dan see you next time, bye bye.